Seorang gadis yang sangat imut tetapi benar-benar bangkrut menyamar sebagai seorang laki-laki dan masuk ke sebuah restoran untuk wawancara kerja. Dia berusaha untuk tetap tenang tetapi entah bagaimana berhasil menjatuhkan sebuah vas. Vas itu pecah di lantai, dan dia secara tidak sengaja melukai jarinya dalam prosesnya. Luka itu tidak besar tetapi sedikit berdarah. Seorang pelayan tampan bergegas mendekat dan bersikeras membawanya ke ruang belakang untuk mengobati luka tersebut. Di sana, alih-alih hanya membalutnya seperti orang biasa, pelayan itu mulai menjilati darah dari jarinya, tetapi setelah beberapa detik, wajahnya meringis dan terlihat jijik. Dia berhenti, terlihat sedikit tidak nyaman, seolah-olah baru saja merasakan sesuatu yang tidak enak. Pelayan itu mengeluh, dan ini membuat penyamar itu kesal yang bertanya mengapa dia menjilati darahnya sejak awal. Dia tidak datang ke sini untuk menjadi menu. Cerita dimulai dengan komunitas vampir di tengah diskusi serius tentang pemimpin mereka berikutnya. Konklav, sekelompok vampir tertua dan terkuat, mengklaim bahwa pemimpin berikutnya haruslah seseorang dengan kemampuan yang kuat. Tapi itu belum semuanya. Pemimpin ini harus telah menemukan pasangan yang ditakdirkan untuknya. Untuk menjadikannya resmi, mereka harus telah meminum darah satu sama lain. Sementara itu, seorang gadis bernama Mido Yamamoto dipecat dari tokonya yang bernama Raimon setelah bosnya mengetahui bahwa dia telah diam-diam menginap di sana. Mido meminta maaf, menjelaskan bahwa dia tidak memiliki tempat lain untuk pergi, tetapi berjanji bahwa setelah dia menabung cukup, dia akan mencari tempat. Namun, bosnya tidak terkesan. Kecantikan Mido membuat klien pria merasa tidak nyaman dan membuat wanita terobsesi. Bosnya menyerahkan tas Mido dan menjelaskan bahwa bisnisnya tidak bisa terganggu oleh masalah seperti ini. Dia percaya seseorang yang secantik Mido bisa dengan mudah menemukan pekerjaan lain. Mido pergi, frustrasi dan tanpa hasil, memikirkan pilihan hidupnya yang buruk. Dan saat dia berjalan, sekelompok gadis mengagumi betapa kerennya dia, membuat Mido bertanya-tanya bagaimana dia masih terjebak dengan hanya 12 yen di dompetnya. Sepertinya dia akan berkemah di luar malam ini. Tanpa tempat untuk pergi, Mido berdoa kepada orang tuanya yang telah meninggal. Sejak orang tuanya meninggal dan rumah mereka terbakar, Mido telah dipindahkan dari satu kerabat ke kerabat lainnya, selalu diperlakukan sebagai beban. Setelah menyelesaikan sekolah, dia diusir oleh keluarganya. Tanpa tempat tinggal, Mido berjuang untuk menemukan pekerjaan, tetapi dia tidak pernah menyerah. Saat dia berjalan di atas jembatan, hujan mulai turun deras. Dia menggunakan tasnya untuk melindungi diri, tetapi segera terjatuh karena lapar dan kelelahan, jatuh ke atas panci di luar sebuah restoran. Salah satu pekerja di dalam Rukasado melihatnya, memeriksa jarinya yang berdarah, dan membawanya ke belakang untuk membantu. Meskipun Mido bersikeras bahwa dia baik-baik saja, Ruka mulai menjilati luka tersebut. Mido bingung dan sedikit terkejut dengan ini, tetapi Ruka melanjutkan tentang bagaimana darah Mido terasa seperti sesuatu yang sudah terlalu lama dibiarkan, seperti kari busuk. Mido tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Selanjutnya, pelayan Kamori masuk dan bertanya kepada Ruka bagaimana rasanya. Ruka dengan santai menyatakan bahwa darah pria tidak terasa enak baginya. Kamori berspekulasi bahwa darah Mido akan terasa lebih manis jika dia lebih dicintai, seperti bagaimana darah wanita dianggap yang terbaik. Dia menyarankan Ruka untuk mematangkan darahnya, tetapi Ruka menolak. Dia tidak ingin ada yang memberitahunya apa yang harus dilakukan, terutama ketika harus memutuskan siapa yang akan dijadikannya, budak. Ruka berada di dunia manusia dengan tujuan untuk suatu hari menjadi pemimpin vampir, tetapi dia masih memiliki pilihan sendiri untuk dibuat. Sementara itu, Mido, yang masih tersesat dan tidak tahu kemana harus pergi, akhirnya duduk di tepi jembatan. Dia merasa sepenuhnya sendirian dan bertanya-tanya apakah ada yang akan memperhatikan jika dia menghilang. Tapi tepat saat dia mulai kehilangan harapan, dia terpeleset, hanya untuk ditangkap oleh Ruka. Mido merasa terharu, matanya berkaca-kaca. Sudah lama sejak ada yang menunjukkan perhatian seperti itu padanya. Namun, Ruka dengan cepat mengatakan bahwa jika Mido terus bertindak seperti itu, darahnya akan terasa lebih buruk. Kemudian, Ruka menggigit leher Mido, dan Mido terlempar ke pagar. Ruka menjelaskan bahwa meskipun darah Mido menjijikan, itu masih bisa diminum. Dia penasaran mengapa Mido mencoba melompat, tetapi Mido hanya mengatakan bahwa dia tidak melompat, hanya duduk di sana, merasa tidak berharga. Ruka kemudian memberitahunya bahwa dia membutuhkannya, yang membuat Mido semakin bingung. Dia bertanya-tanya apakah Ruka benar-benar seorang vampir. Semuanya terasa seperti fantasi dan dia terlalu lelah untuk memproses semuanya. Sebelum dia menyadarinya, Ruka mengangkatnya, terbang melintasi langit. Kemudian, Mido terbangun di tempat yang aneh, sebuah asrama di Akademi Haji Raga Kabau, tempat Ruka tinggal. Ruka memberitahu Mido untuk mandi karena dia telah menyiapkan satu untuknya. Mido bingung karena dia mengira Ruka akan menjadikannya budak vampir. Tetapi Ruka mengatakan bahwa dia tidak ingin seseorang yang takut berhubungan dengan orang lain. Mido, merasa malu, memutuskan bahwa dia ingin menjadi budak Ruka, meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti mengapa. Ketika Mido mengatakan bahwa dia ingin dicintai, Ruka memberitahunya bahwa dia bisa meningkatkan rasa darahnya jika dia belajar apa artinya dicintai. Ruka berjanji untuk mencintainya setiap hari untuk membantu hal itu, membuat Mido bingung. Dia mendorong Ruka keluar, mengklaim bahwa dia perlu mandi. Mido melepas pakaiannya, dan Ruka berbicara tentang bagaimana dia telah mencari seseorang seperti Mido selama waktu yang lama, karena dia tidak bisa menghisap darah wanita manusia. Namun, tanpa dia ketahui, Mido sebenarnya adalah seorang gadis. Mido terbangun oleh Marion, kucing yang berteriak, hanya untuk diseret kembali ke tempat tidur oleh Ruka. Mido protes, bertanya mengapa mereka harus berbagi tempat tidur, tetapi Ruka dengan santai menjawab bahwa itu untuk membuat rasa darahnya lebih baik. Mido memerah, merasa sedikit malu saat dia merenungkan keputusannya untuk menjadi budak Ruka, hanya untuk mendapatkan atap di atas kepalanya. Ruka telah menerimanya, dengan anggapan bahwa Mido adalah seorang anak laki-laki, dan Mido berharap dia tidak pernah mengetahui kebenarannya. Ruka bersikeras bahwa sudah saatnya sarapan dan menarik Mido keluar dari tempat tidur. Dia tidak siap untuk ini di pagi hari, tetapi Ruka menjelaskan.
mengklaim bahwa pekerjaannya sebagai pelayan adalah membiarkannya meminum darahnya kapanpun dia mau. Setelah satu tegukan cepat, Ruka mulai merasa mual karena rasanya, yang membuat Mito sedikit khawatir bahwa lehernya akan penuh dengan lubang. Namun dengan satu sapuan sederhana, Ruka menyembuhkan luka-lukanya, dan kelelawar dari hari sebelumnya terbang masuk. Ternyata kelelawar itu sebenarnya adalah pelayan Ruka, Kamori, yang membawa seragam untuk Mito, mengumumkan bahwa dia akan menghadiri Akademi Putra Hijirigaka mulai hari ini. Saat Mito berjalan menyusuri lorong akademi bersama Ruka, dia mulai merasa gugup bahwa seseorang mungkin menemukan bahwa dia sebenarnya seorang gadis. Ruka meyakinkannya dengan mengatakan bahwa siswa di kelas itu baik dan dia akan cocok di sana. Ketika Mido memperkenalkan dirinya, para pria di kelas terpesona oleh betapa cantiknya dia. Takara bahkan berharap Mido mengenal gadis-gadis cantik agar dia bisa bertemu dengan mereka. Tetapi ada satu siswa yang tidak terkesan, Rene Kaito. Dia menatap tajam Mido saat dia masuk. Setelah sekolah, Ruka mengundang Mido untuk bekerja paruh waktu di sebuah gua bersamanya untuk membantunya mendapatkan uang. Untungnya, kafe itu dimiliki oleh Kamori, jadi Mido mendapatkan pekerjaan itu tanpa masalah. Di ruang ganti, Mido merasa canggung ketika Ruka mulai melepas pakaian. Dia tidak ingin memperlihatkan tubuhnya, jadi dia memutuskan untuk menunggu sampai dia selesai berganti pakaian. Tapi Ruka bersikeras agar mereka berganti pakaian bersama. Ini membuat Mido tersipu dan mendorongnya keluar dari ruangan. Saat giliran kerjanya dimulai, Takara menawarkan untuk membantu Mido dengan apapun yang dia butuhkan. Sementara itu, Mido melihat juri bekerja dan menganggapnya imut, meskipun dia hanya mencemooh saat melihatnya. Mungkin dia hanya sedang dalam suasana hati yang buruk. Kemudian, Mido melihat sekelompok gadis yang terpesona oleh Ruka, jelas terpesona olehnya. Dia tidak merasa inferior, berpikir bahwa darah mereka pasti terasa jauh lebih enak daripada miliknya. Ruka mengirim Mito untuk mengambil buah kering dari pantry, dan saat dia berjalan ke sana, dia terobsesi dengan pikiran bahwa Ruka bisa meminum darah lezat dari salah satu gadis itu. Ini membuatnya merasa semakin tidak aman. Juri tiba-tiba muncul, mempertanyakan Mito tentang apa yang dia rencanakan. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda tentangnya dan menuduhnya menipu Ruka. Mito mundur kerak, menyebabkan beberapa peralatan masak jatuh. Ruka tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya tetapi akhirnya mengalami cedera kepala dalam prosesnya. Juri merasa buruk, tetapi Mito sama sekali tidak menyalahkannya. Dia mengantar Ruka kembali ke asrama, di mana dia akan pulih setelah minum. Minum sedikit darah. Dia menganggap posisi yang bisa diminum siap untuk membiarkannya memberi makan. Setelah mengambil minuman, Ruka mulai batuk. Mido bertanya-tanya apakah itu karena darahnya sangat menjijikan atau karena dia tidak tahu apa itu cinta. Dia mulai meneteskan air mata berharap darahnya lebih mirip dengan darah seorang gadis. Ruka meyakinkannya, mengatakan bahwa dia hanya menginginkan darah Mido, bukan darah orang lain. Dia menjilati air matanya, tetapi Mido tidak yakin seberapa romantis itu. Dia meyakinkannya bahwa dia hanya tersedak karena minum terlalu cepat, tetapi sekarang lukanya sudah sepenuhnya sembuh. Dia meletakkan ornamen khusus di lehernya yang disebut Sansukur, yang mengukur rasa darah manusia. Saat ini, darah Mido sangat menjijikan, karena hati ornamen itu berwarna biru, tetapi ketika dia menjadi merah stroberi. Ruka menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa minum darah wanita, jadi dia harus bergantung pada seorang anak laki-laki seperti Mido. Justru ketika Ruka akan menjelaskan lebih lanjut, Komori menyela di rak buku rahasia Ruka. Alasan Ruka tidak bisa minum darah perempuan adalah karena dia adalah vampir otaku besar yang hanya tertarik pada gadis 2D. Menaiki tangga dengan kebingungan saat Ruka menjelaskan tentang musuh favoritnya. Cinta, Maji, tentang dua gadis ajaib yang berjuang untuk menyelamatkan dunia. Ini adalah acara yang penuh dengan cinta, keadilan, dan persahabatan, dan Ruka bahkan meniru sebuah frasa terkenal darinya yang sangat cheesy. Ruka merasa malu dengan atakabinya yang konyol, terutama karena dia buruk dengan wanita 3D. Tapi Mido yang terhibur mulai menggoda dia. Ini memberinya rasa tujuan di sini, mengetahui bahwa dia adalah bagian dari dunia aneh Ruka. Ruka tidak menerima godaan itu dengan baik, tetapi Mido diam-diam berharap dia bisa tinggal di tempat aneh ini selamanya. Pagi berikutnya, Mido menikmati makanan gratis di kafetaria akademi, makan banyak untuk pulih dari kehilangan darah. Juri berkomentar tentang seberapa banyak Mido makan di pagi hari. Sementara Takara bertanya tentang kondisi Ruka setelah insiden kemarin, Mido tidak ingin mengungkapkan rahasia otaku Ruka, jadi dia memberitahu juri bahwa dia benar tentang Mido menyembunyikan sesuatu, tetapi berjanji itu bukan sesuatu yang akan menyakiti Ruka atau orang lain. Juri menerima ini, dan tepat saat dia akan mengungkapkan sesuatu sendiri, Takara kembali, ingin ikut serta, tetapi itu tidak mengarah kemana-mana. Tiba-tiba, kelompok itu mendengar suara motor di luar. Mito melihat Ren melepas helmnya dan juri kembali. Ren adalah pengacau yang selalu terlibat pertengkaran. Ren menghadapi Mito di depan kamarnya, bertanya apakah mereka bisa berbicara di halaman belakang. Dia mulai menghancurkan dinding bata saat dia mempertanyakan Mito, menanyakan apakah dia tahu Ruka adalah seorang vampir. Saat itu, Ruka muncul dan Ren, yang tertarik untuk berbicara dengannya, pergi tanpa mengucapkan apa-apa. Di kelas judo, Mito terkesan dengan kekuatan Ren ketika dia dengan mudah menjatuhkan siswa lain. Dia bahkan telah menghancurkan dinding sebelumnya, yang membuat Mito penasaran seberapa kuat dia sebenarnya. Juri menyebutkan bahwa kekuatan Ren selalu tampak tidak manusiawi, mirip dengan kecepatan Ruka. Lawan Mido di pertandingan judo ternyata adalah Ren. Bertekad untuk melindungi rahasia Ruka, Mido berjuang keras, tetapi Ren dengan cepat memperhatikan bekas gigitan di lehernya. Dia mengangkatnya dan menariknya pergi, menyuruhnya untuk pulang. Ren memperingatkannya bahwa jika dia terus membiarkan Ruka meminum darahnya, dia pada akhirnya juga akan menjadi vampir, dan tidak akan bisa hidup normal lagi. Namun, Mido tidak khawatir. Dia menggigit jari Ren untuk melepaskan diri dan berargumen dengan penuh semangat bahwa manusia hidup memiliki monster yang lebih besar, menghakimi dia berdasarkan penampilannya. Dia tidak memiliki keluarga atau tempat tinggal.
untuk memanggil rumah, dan tidak ada orang lain yang menginginkannya kecuali Ruka. Bagi dia, Ruka memiliki hati yang lebih besar daripada siapapun. Ren mengelus kepalanya, menyadari bahwa dia hanya tidak ingin dia terluka. Dengan semuanya terselesaikan, Mido dan Ren bolos kelas, sementara Ruka mengawasi mereka dari kejauhan. Dia bertanya-tanya apa perasaan aneh yang dia alami. Ren merenungkan masa lalunya sebagai seorang anak, selalu disebut monster karena kekuatan anehnya, tetapi ibunya menghiburnya, memberitahunya bahwa dia baik-baik saja seperti dirinya yang sekarang. Dia menatap bayangannya, dan menyadari bahwa kata-kata Mido sangat mirip dengan kata-kata menenangkan ibunya. Mido mulai memahami hal-hal di kafe. Jura dan Takara memutuskan untuk mengadakan pesta penyambutan untuknya akhir pekan depan, sebuah barbeque yang terdengar sangat lezat bagi Mido. Dia dengan antusias memohon kepada Ruka untuk menemaninya, yang membuatnya canggung, tetapi dia dengan enggan setuju, mengatakan bahwa dia akan pergi. Mido sangat senang. Ruka menutup matanya, jantungnya mulai berdebar, dan Komori menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Wajah Ruka yang memerah adalah misteri yang tidak bisa dia pahami. Malam itu, Takara membicarakan tentang perjalanan glamping mereka yang akan datang, tanpa perlu tas tidur tensor karena semuanya sudah disiapkan. Disiapkan untuk mereka. Mereka bahkan akan memiliki pemandian air panas di luar ruangan. Kegembiraan Mido menular dan Roka tersenyum ringan melihat kebahagiaannya. Sementara itu, Ren, yang duduk di meja lain, tidak merasakan kebahagiaan yang sama. Dia merenungkan masa lalunya, mengingat bagaimana ibunya pernah meminta maaf kepadanya karena masih mencintai ayahnya. Meskipun bersama ayahnya akan mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindunginya dan sekarang dia bertekad untuk melindungi Mido. Ketika kelompok tiba di tempat perkemahan, Mido terpesona oleh tenda mewah mereka. Ini seperti hotel. Dia melompat di atas tempat tidur dengan penuh semangat, mengomentari betapa dia belum pernah berlibur dengan keluarga atau teman-temannya sebelumnya. Juro bertanya-tanya tentang jenis kehidupan yang dijalani Mido, dan saat mereka mulai mendirikan tenda, Ren muncul dengan motornya. Dan tanpa ragu, dia mendirikan tendanya tepat di depan tenda mereka. Takara memberitahu kelompok untuk mengabaikannya, tetapi Mido bertanya-tanya apakah Ren serius ketika dia mengatakan akan melindunginya. Ren melirik mereka lagi, dan Roka Mido. Mido Ruka. Mereka saling bermain dengan ceria. Saat Ruka bersiap untuk membantu dengan barbecue, Mina berterima kasih padanya karena membiarkannya berkemah. Dia bersenang-senang lebih dari yang pernah dialami, dan Ruka memberikan jawaban santai tanpa menatapnya. Air menyiprat ke mata Mito, dan ketika dia mengangkat bajunya untuk menghapusnya, Ruka menatapnya, membuatnya merasa canggung. Dia berlari ke dalam tenda dengan alasan perlu mengganti pakaian, tetapi jantungnya berdebar saat dia bertanya-tanya mengapa Ruka menatapnya. Sementara dia melepas pakaiannya, Ren muncul di luar tenda dan bertanya apakah dia sudah meyakinkan Ruka untuk tidak mengubahnya menjadi vampir. Mido mengonfirmasi bahwa dia belum melanggar janjinya tetapi memperingatkan Ren bahwa jika dia tidak menepati janjinya, dia akan mengambilnya dari Ruka dengan paksa. Kemudian, semua orang menikmati barbecue sementara Ren memiliki pengalamannya sendiri. Ruka minum sedikit darah secara pribadi, masih merasa tidak suka dengan rasanya, tetapi setidaknya dia bisa meminumnya lagi. Mido dengan gugup bertanya apakah dia akhirnya akan menjadi vampir karena itu. Ruka tertawa, memberitahunya bahwa vampir tidak diizinkan untuk mengubah sembarang orang menjadi vampir. Setiap vampir memiliki destined partner, seorang wanita dengan darah terbaik. Mido hanyalah pengganti sampai Rukami. Pasangannya yang sebenarnya. Ini membuat Mido merasa tidak nyaman, meskipun dia tidak yakin mengapa. Dia berlari ke dalam hutan, bingung dan terluka karena kata-kata Ruka, tetapi tidak bisa memahami mengapa dia merasa seperti ini. Seekor nengat mendarat di kepalanya, mengejutkannya, dan Ruka mengejarnya. Dia berpegang padanya dan dia menghiburnya. Mido menyadari bahwa jantungnya juga berdegup kencang, dan saat Ruka melihat ke bibirnya, dia tiba-tiba mendorongnya menjauh, menolak apapun yang dia pikirkan. Kemudian, Mido pergi ke pemandian air panas luar ruangan campuran. Dia melepas penyamarannya, berpikir tidak ada yang akan muncul. Dia merenungkan kesedihannya, mengetahui bahwa ketika Ruka menemukan pasangan yang ditakdirkan untuknya, dia tidak akan bisa bersamanya lagi. Tepat saat Mido mulai merasa tertekan, Ren tiba di pemandian air panas, mencarinya. Dia terkejut melihat seorang wanita di dalam air. Ketika dia menyadari Mido adalah seorang gadis, dia dengan cepat mengenakan penyamarannya kembali, dan Ren, yang masih percaya dia adalah seorang laki-laki, menerimanya tanpa ragu. Ren memutuskan untuk bergabung dengannya di pemandian air panas, tetapi Mido khawatir dia akan terbongkar. Namun, Ren hanya bersantai dan merendam kepalanya di dalam air. Mido memperhatikan bekas luka di punggungnya dan bertanya apakah itu mengganggunya. Ren menjelaskan bahwa orang-orang selalu mencari masalah dengannya karena kekuatannya, memperlakukannya seperti monster. Mido meyakinkannya, mengatakan bahwa dia bukan monster. Jika dia hanya membela diri, maka mereka yang menyakitinya adalah monster yang sebenarnya. Dia menyebut Ren sedikit canggung tetapi baik, terutama karena khawatir tentangnya. Mido melihatnya sebagai teman yang dapat diandalkan. Ren menundukkan kepala, malu mencoba bersikap santai, dan membiarkan Mido pergi. Namun, suara itu terdengar, dan Ren bergegas masuk ke ruang ganti untuk menemukan Mido pingsan, setelah terlalu lama berada di air panas. Dia akhirnya menggendongnya, menggerutu bahwa dia merepotkan. Mito meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Karena Ruka tidak berniat mengubahnya menjadi vampir, dia menyimpan itu untuk pasangan yang ditakdirkan. Yang lainnya tiba dan Ruka marah melihat Mito di punggung Ren. Ren dengan tenang menjelaskan bahwa Mito kepanasan dari mandi dan dia hanya menggendongnya kembali. Ruka dengan agresif menarik Mito dari Ren, dan ketika Ren pergi, Ruka memeriksa Mito, menyadari bahwa dia demam. Yang lainnya telah merencanakan kembang api, tetapi Ruka bersikeras Mito perlu istirahat. Dia berbaring di atasnya di tempat tidur, memberitahunya bahwa dia tidak akan memaafkannya jika dia melakukan hal seperti itu lagi.
Betapa khawatirnya Ruka. Ruka mengambil handuk dingin untuk menenangkan Mido, dan saat dia mengelap kakinya, Mido merasa terhibur, mengetahui Ruka hanya memikirkan dirinya. Namun, ketika dia ingat bahwa dia hanyalah pengganti untuk pasangan yang ditakdirkan Ruka, dia merasa sakit hati lagi. Ruka dipanggil untuk menyalakan kembang api, tetapi saat dia akan pergi, Mido memeluknya, memintanya untuk tidak pergi. Dia menjadi sedikit egois, mengatakan bahwa jika dia pergi, darahnya akan terasa menjijikan lagi. Dia tidak peduli jika dia hanya pengganti untuk pasangan yang ditakdirkan Ruka, dia ingin Ruka mencintainya lebih. Setelah momen intim yang singkat, dia jatuh, tetapi Ruka menangkapnya. Melihatnya pingsan, Ruka merasa frustrasi, berpikir dia hampir melupakan perasaan aneh yang dia miliki untuknya. Dia mendekat, tetapi alih-alih menggigitnya, dia mencium Mido. Tepat saat Mido memanggil namanya, Ruka berhenti, bingung tentang apa yang akan dia lakukan. Setelah menyadari Mido adalah seorang pria, dia berlari keluar dari tenda, masih bergulat dengan emosinya dan menemukan Kamori. Kamori memberitahu Ruka bahwa dia sudah memiliki seseorang yang memilih untuknya, jadi dia tidak bisa jatuh cinta pada Mido. Dia tidak akan pernah bertemu dengan pasangan yang ditakdirkan, dan akan mengembara di dunia selamanya. Sebagai vampir yang haus darah, Ruka seharusnya menjadi tuan vampir dan mengambil tempat Kamori. Saat Kamori pergi, Ruka bersumpah dia tidak akan jatuh cinta pada siapapun sementara itu. Akhir pekan berlalu dan Mido menyadari bahwa Ruka telah menghindarinya. Dia berbicara dengan Juri dan Takara, menanyakan di mana Ruka berada. Sejak mereka kembali dari perjalanan camping, dia sering menghilang pagi-pagi dan kembali larut malam. Dia bahkan belum meminum darahnya sejak perjalanan mereka, dan Mido khawatir dia mungkin kelaparan. Seminggu berlalu tanpa melihatnya, dan Mito akhirnya menemukannya. Dia meraih untuk menangkapnya, tetapi Ruka dengan santai bertanya apa yang dia inginkan. Mito mengoceh bahwa dia belum meminum darahnya selama seminggu dan menyeretnya ke dalam kelas untuk sedikit privasi. Dia memperlihatkan kulitnya agar dia bisa minum, tetapi Ruka hanya berkata bahwa dia tidak lapar. Mito tidak mempercayainya dan bersikeras agar dia minum sebanyak yang dia butuhkan. Ruka memberinya tatapan sedih dan menyentuh wajahnya dengan lembut, membuat Mito berpikir dia akan minum, tetapi kemudian dia keluar dengan marah, masih mengatakan bahwa dia tidak lapar. Mito merasa depresi di tempat kerja. Dia bertanya-tanya apakah meminta Ruka untuk mencintainya terlalu berlebihan. Saat itu, Kamori muncul dengan secangkir teh. Kunci, bertanya ada apa? Mido membuka diri tentang bagaimana Ruka belum meminum darahnya dan bagaimana dia mungkin menjadi alasan dia kelaparan. Komori mengakui kebaikannya dan mengisyaratkan bahwa Ruka mungkin menginginkan lebih dari sekadar darahnya. Tiba-tiba, Mido mendengar teriakan dari ruang ganti. Dia melangkah keluar dan menemukan sekelompok gadis yang bersemangat atas kunjungan Ren. Ren bertanya apakah Mido merasa lebih baik, tetapi ketika dia menjawab ya, dia mempertanyakan mengapa dia mengenakan topeng. Ren kemudian menyatakan bahwa dia akan membawa Mido pergi dan menyeretnya keluar dari kafe. Ruka tidak senang dengan ini. Ren membawa Mito dengan motornya dan menjelaskan bahwa mereka menuju ke distrik perbelanjaan. Dia mengatakan ini adalah pertama kalinya dia hangout dengan teman dan tidak yakin bagaimana membuatnya merasa lebih baik, jadi dia akan ikut saja dan melakukan apapun yang dia mau. Mito melihat toko gaun dan bersinar. Dia berharap bisa berdandan seperti gadis dan bertemu Ruka sebagai gadis. Ren yang bingung, mengawasinya masuk sementara dia menunggu di luar. Di dalam, Mito mencoba gaun dan bertanya-tanya apakah Ruka akan melihatnya berbeda jika dia melihatnya seperti ini. Kemudian, dia mendengar beberapa gadis di luar bergosip tentang seorang anak laki-laki yang berada di ruang ganti. Dia hampir mengintip ketika Ruka tiba-tiba muncul, menghentikan mereka. Mido merasa lega dan Ruka membela dia, bertanya apa salahnya seorang gadis atau seorang anak laki-laki mengenakan apapun yang mereka inginkan. Dia bahkan membuat para gadis marah dengan mengatakan Mido, seorang anak laki-laki akan terlihat lebih baik dalam gaun daripada mereka. Ruka melihat Mido dan merasa gugup. Mido dengan canggung mengakui bahwa dia mencoba gaun itu untuk menggoda Ruka agar meminum darahnya, tetapi sekarang dia merasa canggung. Ruka tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya, dan tatapan intensnya membuat Mido gugup. Dia menggerakkan jarinya di lengan Mido dan memberitahunya bahwa dia ingin meminum darahnya sebagai versi feminin dari dirinya. Tetapi mengingat kata-kata Kamori, dia menahan diri, menyebutnya sebagai teman penting. Ruka tegas, mengatakan bahwa dia tidak ingin Mido berpura-pura menjadi wanita. Dia mencintainya sebagai teman. Saat dia hampir meminum darahnya, Ren masuk, mengatakan bahwa dia masih menentang Ruka meminum darah Mido. Kedua anak laki-laki itu berdebat, dan Mido tertawa, merasa bersyukur memiliki mereka berdua sebagai teman. Dia mendorong mereka keluar agar bisa berganti pakaian, tetapi mereka berdua penasaran dengan akting gadis imut Mido. Kembali di asrama Ruka, Mido memperhatikan bahwa sang suker telah berubah warna menjadi oranye. Ruka sangat senang dan mengucapkan selamat. Dia untuk membuat kemajuan, mengelus kepalanya. Kamori kemudian muncul, menyarankan bahwa sebelum Ruka memulai pesta darahnya, mereka harus membuat darah Mito terasa lebih enak. Dia telah menyiapkan mandi untuk Mito agar segar kembali dan setelah itu, dia harus memakai kolon stroberi khusus yang akan membantu membangkitkan selera vampir. Mito diminta untuk keluar mengenakan pakaian mandi. Setelah Kamori pergi, Ruka bertanya ada apa, karena dia ingin mencintai Mito sebagai teman. Kamori dengan bangga menjawab bahwa darah Mito mengeluarkan lebih banyak feromon karena cinta Ruka padanya. Dia memperingatkan Ruka untuk lebih berhati-hati dan tidak jatuh cinta padanya. Ketika Mito muncul dari kamar mandi, mengenakan pakaian mandi, Ruka kehilangan kendali. Mito tidak yakin apakah darahnya terasa lebih enak, tetapi dia berharap semuanya akan baik-baik saja karena baik Ruka maupun Ren mencintainya sebagai teman. Aroma stroberi yang tak tertahankan mengalir di sekitar Ruka dan dia mendekati Mito. Dia memberitahunya, bukan Ren, aku mencintaimu jauh lebih dari dia, Mito. Bukankah begitu? Mito menjawab dengan sedih, ya, dan saat Ruka meminum darahnya, dia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya cinta sebagai teman. Tidak lebih, tetapi dia memperhatikan bahwa dia minum lebih lama dari biasanya. Ketika dia terjebak,
Dia berhenti, dia memberitahunya bahwa darahnya berubah dari kari busuk menjadi stroberi busuk, dan pergi ke kamar mandi untuk muntah. Berdiri di luar kamar mandi, Ruka mengakui bahwa dia sangat terlibat sampai Mito menyebut namanya. Perasaan itu cukup untuk membuatnya melupakan betapa mengerikannya rasa darah itu. Dia bertanya-tanya apakah itu berarti dia menyukainya. Dia tidak bisa jatuh cinta dengan seorang pria. Hanya karena dia tidak pandai dengan wanita tidak berarti dia akan jatuh cinta pada seorang pria. Dia berpikir Mito datar seperti papan dan hanya seorang anak laki-laki biasa di sekolah menengah. Tapi untuk sesaat, dia berpikir, itu imut. Ruka keluar dari kamar mandi dan melihat kucing bertengkar dengan Mito. Dia segera memberitahunya untuk mencari pacar. Jika Mito bisa mendapatkan seorang wanita yang mencintainya, mungkin darahnya akan terasa lebih baik. Takara berencana untuk mengadakan mixer untuk mereka semua, dan Ruka sangat antusias. Yakin Mito pasti akan mendapatkan pacar sekarang. Takara mendapat respons dari 4 gadis dari sekolah gadis terdekat, tetapi juri tidak tertarik dan pergi. Namun, Ren dengan enggan setuju untuk menggantikannya. Mito meminta maaf kepada Ren dan dia tersipu, memberitahunya untuk berhenti berbau seperti buah manis dan bersikap lebih maskulin. Cakra tiba dengan keempat gadis itu dan mereka memperkenalkan diri. Mana, khususnya, ingin berbicara dengan Mito. Takara mendorong Mito ke arah Mana, dan kedua gadis itu pergi keluar untuk berjalan-jalan. Mito tidak percaya dia benar-benar sendirian dengan seorang gadis. Mana meminta maaf karena bersikap tiba-tiba dan bertanya apakah Mito tertarik pada hubungan. Sementara itu, Ruka dan Ren diam-diam mengikuti mereka. Ren berpikir Ruka yang mengatur ini, tetapi Ruka bersikeras bahwa ini terlalu cepat bagi Mito untuk berkencan dengan seorang gadis. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa mereka terlihat baik bersama. Sebuah mobil melaju kencang dan Mito menarik Mana dekat untuk melindunginya. Mana merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya, dan Ruka menonton dengan terkejut. Dia tidak tahan melihat mereka bersama dan mulai pergi. Ren berkomentar bahwa Ruka terlihat seperti telah patah hati, tetapi Ruka mengabaikannya, mengatakan bahwa Mito hanyalah seorang gadis. Tidak lebih dari itu. Mana mengaku bahwa dia sudah menyukai seseorang selama beberapa waktu. Mito dengan gugup bertanya-tanya apakah Mana akan mengaku padanya, tetapi ternyata dia sudah menyukai Ruka selama ini. Dia mendengar Mito tinggal bersamanya dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mana bertanya apakah Ruka punya pacar. McMeado merasa sedih ketika Mana mengaku bahwa dia memiliki perasaan untuk Ruka, tetapi dia menjawab bahwa Ruka tidak memiliki pacar, yang membuat Maena bersinar. Maena berterima kasih kepada Mido karena telah mendengarkan, dan meskipun dia masih khawatir pengakuannya mungkin mengganggu Ruka, Mido melihatnya sebagai orang yang baik, bertolak belakang dengan cara dia memandang dirinya sendiri. Mido berpikir seandainya saja seseorang seperti Maena adalah pengikut Ruka. Saat Maena pergi, Mido masih berjuang dengan kenyataan bahwa Ruka hanya menganggapnya sebagai teman. Ren melihat Mido menangis dan merasakan ada yang tidak beres, menyuruhnya untuk menjauh darinya karena dia merasakan sesuatu di dalam dirinya bergerak. Gigi taringnya mulai terlihat, tetapi Mido berhasil mendorongnya menjauh. Ren meminta maaf karena hampir melukainya dan pergi untuk menenangkan dirinya. Mido berjalan pulang, memikirkan peringatan Ren bahwa dia mungkin menjadi vampir jika terus membiarkan Ruka meminum darahnya. Dia bertanya-tanya apakah Ren juga seorang vampir. Ren marah pada dirinya sendiri karena mengatakan bahwa dia akan melindungi Mido. Tetapi jika ini terus terjadi, dia tidak akan berbeda dari Ruka. Mido tiba di rumah terganggu oleh kegembiraan Ruka saat bermain game sambil berteriak, "Cinta, gadis sihir tidak akan kalah." Ruka memperhatikan Mido dan bertanya bagaimana dengan Meina. Dia menggoda Mido tentang mencium Main, yang membuat Mido marah. Dia berteriak bahwa Ruka tidak mengerti perasaan seorang gadis. Dan menuduhnya membuat hati orang berdebar-debar dengan pelukan dan gigitan. Ruka terkejut dan Mito, merasa malu, menyadari bahwa dia lebih banyak memikirkan dirinya sendiri daripada Meina. Ruka mempertanyakannya dan sebelum Mito bisa menjawab, dia mendorongnya ke sofa. Dia bertanya apakah Mito merasa bersemangat di dekatnya, yang membuat jantungnya berdegup kencang. Dia membantah dan melarikan diri, masih merasa canggung. Kemudian, Mito bertanya-tanya apakah dia benar-benar mencintai Ruka, tetapi merasa kosong mengetahui bahwa dia hanya melihatnya sebagai seorang pria. Ruka, yang duduk dalam keadaan tertekan, menyadari bahwa dia mungkin telah menggoda Mito terlalu banyak. Dia ingin memahami perasaan sebenarnya, tetapi frustrasi dengan emosinya sendiri. Dia memutuskan untuk mencari Mido, berjalan-jalan di jalanan. Sementara itu, Mido berpikir untuk memberitahu Ruka yang sebenarnya tetapi khawatir dia akan mengatakan bahwa dia telah mempermainkannya. Dia bertabrakan dengan beberapa orang yang kasar, dan salah satunya menangkapnya, menyadari bahwa dia seorang gadis. Tepat ketika situasi menjadi berbahaya, Ren muncul dan memukul wajah pria itu, menakuti yang lainnya. Ren memberitahu Mido untuk kembali ke asrama tetapi Mido, yang masih merasa terlalu feminin, tidak ingin kembali ke Ruka. Dia meraih baju Ren dan memintanya untuk tinggal bersamanya sebentar, tanpa mereka sadari, Ruka sedang berpatroli di sekitar situ. Kota dan melihat seorang gadis dengan seorang pria, mengira itu Mido. Kamori memperhatikan keputusasaan Ruka dan mengingatkannya bahwa Mido bahkan bukan pasangan yang ditakdirkan untuknya. Ruka membantahnya, mengatakan bahwa mereka hanya teman. Kembali di tempat Ren, Mido memberitahunya bahwa dia tidak ingin pulang. Ren menariknya dan melompati pagar, mengatakan bahwa dia bukan manusia. Di kamarnya, Ren memberitahu Mido bahwa dia akan tidur di luar agar Mido bisa menggunakan tempat tidur. Mido menawarkan untuk berbagi, tetapi Ren memperingatkannya bahwa dia bisa digigit lagi. Mido bertanya apakah Ren seorang vampir, dan dia mengungkapkan bahwa dia adalah dampir, setengah manusia, setengah vampir. Ibunya adalah manusia, dan ayahnya adalah vampir. Dia tidak bisa menjadi bagian dari dunia manapun. Mido merasa mereka mirip, keduanya merasa tidak memiliki tempat. Ren memberitahunya untuk tidak mendekat karena darah setengah vampirnya yang berbahaya. Mido muncul dengan ide bahwa Ren tidur di lantai dan dia tidur di tempat tidur. Dia merayakan ketika baju Ren pas di tubuhnya sebagai piyama, berpikir itu akan mencegah Ren menjadi marah. Saat mereka berbaring di tempat tidur, Mido berterima kasih kepada Ren karena telah melindunginya, mengetahui bahwa dia berusaha menghentikannya agar tidak menjadi seperti ibunya. Dan memerah tetapi berkata, tidak apa-apa, memutuskan untuk tidur. Sementara itu,
Mido bertanya-tanya apa yang dilakukan Ruka. Kembali di kamar Ruka, Kamori menggoda Ruka karena terlihat sedih. Dia mengingatkan Ruka tentang janjinya untuk tidak jatuh cinta dengan orang lain, tetapi Ruka masih khawatir tentang Mido. Mido beristirahat di kamar Ren sementara Ren bangkit untuk mengelus wajahnya, mengingat bahwa dia memanggilnya teman yang dapat diandalkan. Saat dia mendekat ke bibirnya, Mido memanggil nama Ruka dalam tidurnya dan Ren menjauh. Mido bermimpi meminta maaf kepada Ruka, dan Ren menghapus air matanya mengingat bagaimana Mido, seperti dirinya, merasa tidak memiliki tempat. Dia berbisik, "Jangan khawatir, aku di sisimu," dan berbaring di sampingnya, tertidur. Ruka mencari Mito di asrama, mengetuk pintu dan bertanya di mana dia. Dia memberitahu para pemuda bahwa Mito melarikan diri, tetapi dia tahu bahwa Mito tidak punya tempat lain untuk pergi. Pintu terakhir yang dia periksa adalah pintu Ren. Ketika Mito terbangun, dia berada di pelukan Ren dan Ren dengan tenang bertanya kepada Ruka apa yang dia lakukan. Ruka yang marah, meraih baju Ren dan bertanya apa yang dia lakukan pada Mito. Ren menjawab dengan santai, mengatakan bahwa dia hanya membiarkan Mito menginap. Mito berteriak meminta Ruka untuk berhenti, mengklaim bahwa dia meminta Ren untuk membiarkannya tinggal. Ren membebaskan dirinya dari cengkeraman Ruka, mengatakan jika Mido begitu penting baginya, dia seharusnya lebih menjaga Mito. Ruka, yang kalah, pergi sambil memberitahu Mido untuk tinggal bersama Ren jika dia lebih menyukainya. Saat berjalan di jalanan, Ruka merasa bingung. Dia bertanya-tanya apakah dia terlalu keras atau jika Mido salah karena tinggal di kamar Ren. Dia ingat bagaimana Mido mengatakan dia mengenakan gaun itu untuk menggoda Ruka agar meminum darahnya dan mempertanyakan perasaannya, tidak yakin mengapa dia terus memikirkan Mido sebagai seorang wanita. Ruka patah hati setelah melihat Mido bersama Ren. Dia pergi, merasa bingung tentang perasaannya. Mido merasa buruk karena menyakiti Ruka, tetapi Takara dan Juri mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa Ruka hanya khawatir. Kedua anak laki-laki itu menyarankan untuk bolos sekolah dan mengajak Mido jalan-jalan untuk menghiburnya. Mereka akhirnya pergi ke pantai, di mana Mido bersenang-senang membangun istana pasir dan mendapatkan makanan. Beberapa gadis mengaguminya, memanggilnya imut, yang membuat Mido malu pada awalnya, tetapi kesenangan berlanjut dengan beberapa permainan intertubing. Setelah berfoto selfie dengan Juri, Mido berkomentar tentang rasa asin airnya, menyadari ini adalah pertama kalinya dia di pantai. Dan saat mereka menikmati hari itu, Takara teralihkan perhatiannya oleh beberapa gadis yang mengenakan bikini, membuat Juri cemburu. Mido bertanya-tanya apakah Juri menyukai Takara, dan dia mengakui bahwa dia memang menyukainya, tetapi dia tahu Takara menyukai. Mito kembali menangis setelah ditolak oleh para gadis, tetapi dia menghibur Juri dengan sebuah kerang yang cantik. Mito mengagumi kekuatan Juri dan memutuskan untuk pulang untuk meminta maaf kepada Ruka. Sementara itu, Ruka ingin meminta maaf tetapi kesulitan untuk melakukannya. Dia mulai membuat pancake sebagai permintaan maaf, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Komori memberitahunya bahwa Mito dan yang lainnya telah mengambil cuti. Ruka terputus oleh Meina, yang memperkenalkan dirinya sebagai gadis yang mengaku cinta kepada Mito. Mito kemudian tiba di kafe dan bertanya kepada Komori di mana Ruka, menjelaskan bahwa dia ingin meminta maaf. Komori mempertanyakan apakah Mita benar-benar menyukai Ruka dan bertanya apakah dia bisa mengatasi kesulitan di masa depannya. Mita mendengar Maena berbicara dengan Ruka, dan Maena bertanya apakah dia memiliki seseorang yang dia suka. Ruka mulai merasakan sakit aneh dan pingsan karena anemia, pasokan darahnya menurun. Mita mencoba membantu tetapi dihentikan oleh Komori yang melihat Maena sebagai makanan yang sempurna untuk Ruka. Mita menyaksikan dengan putus asa saat Ruka dibawa pergi oleh Maena. Dia terobsesi dengan pikiran mengganggu tentang Ruka dan Maena bersama di tempat tidur, dengan Maena dengan sukarela memberinya darahnya. Sementara itu, Ren sekarang bekerja di kafe, membantu karena kekurangan staf. Mido mencoba untuk fokus pada pekerjaan tetapi hampir jatuh, mendorong Ren untuk menangkapnya. Dia menghiburnya, menyadari pikiran-pikiran yang mengganggu dan meyakinkannya bahwa dia bisa tinggal di kamarnya jika dia perlu. Mido, terombang-ambing antara perasaannya terhadap Ruka dan ketidakamanannya sendiri, merasa terhibur oleh kata-kata Ren tetapi bertanya-tanya apakah Ruka masih membutuhkannya. Di dapur, Juri menunjukkan kepada saya makanan penutup permintaan maaf yang dibuat Ruka untuknya. Mido menyadari Ruka telah memikirkannya sepanjang waktu dan air mata mengisi matanya saat dia tersenyum. Dia bergegas keluar untuk mencarinya, berhenti untuk meminta maaf kepada Ren, mengatakan bahwa dia memiliki tempat yang ingin dia kembali. Terkejut, Ren hanya bisa melihatnya pergi. Ruka kembali ke asrama mencium aroma stroberi yang lezat dan tertarik pada Meina. Saat dia mendekatinya, dia menyadari instingnya menginginkan darahnya karena kehidupan penuh cintanya. Dia merasa terpaksa oleh manisnya darahnya, tetapi menahan diri, memberitahu Mana bahwa dia tidak bisa berkencan dengannya. Benar, Mato adalah orang yang paling penting baginya. Mito masuk dan melihat Ruka dan Mana di tempat tidur. Dia memberitahu Mana bahwa dia seharusnya bersama Ruka dan bahwa dia adalah orang yang ingin tetap di sisinya. Maina, dengan air mata di matanya, mengerti dan pergi, mendukung Mido. Dia meminta maaf kepada Ruka dan bertanya apakah dia bisa kembali ke kamarnya. Ruka, yang lapar dan membutuhkan darahnya, memeluknya, menyambutnya kembali ke rumah. Setelah beberapa kali minum darah, Mito bertanya apakah Ruka sudah kenyang, tetapi dia menjawab belum sama sekali dan kembali menggigit, membuat jantung Mito berdebar. Dan saat mereka berbagi momen, perut Mito berbunyi, membuatnya malu. Ruka melihat makanan penutup yang dia buat dan memberi Mito sebutir stroberi, meminum jusnya dari bibirnya. Mito merasa canggung, merasakan kedekatan mereka. Dia mengakui bahwa dia merasa kesepian tanpanya, dan akhirnya dia menerima bahwa dia benar-benar menyukainya. Ruka bertanya apakah ada yang bisa dia lakukan untuknya, dan Mito, menahan perasaannya yang sebenarnya, mengatakan bahwa dia ingin pergi ke suatu tempat bersamanya. Dia setuju, tetapi terkejut, menyadari bahwa itu akan menjadi kencan. Dia masih merasa bingung tentang berhubungan dengan seorang pria. Ruka menatap selebaran kembang api dari Mito, yang berharap bisa pergi bersamanya sendirian. Dia memerah memikirkan ide kencan itu, tidak yakin mengapa dia merasa bersemangat. Mito berbicara tentang menikmati kembang api dan stan makanan selama liburan musim panas. Dia sangat menantikan hari Sabtu, dan Ruka berjanji untuk menemuinya di tepi sungai setelah beberapa pekerjaan. Dia mengelus kepala Mito, membuatnya senang tetapi juga bertanya-tanya mengapa dia begitu bersemangat tentang ini.
Pada hari Sabtu, Mido berlari ke kamar Juri dan Takara, meminta untuk meminjam pakaian untuk kencan. Juri mengucapkan selamat padanya dan menyeretnya ke lemari, memilihkan sebuah yukata. Dia kecewa karena pakaian pria terlihat biasa, jadi dia memilihkan sesuatu yang berbunga untuknya. Saat Mido berpakaian, Ren lewat dan melihatnya dalam yukata, langsung tersipu. Dia masih percaya Mido adalah seorang bocah laki-laki. Dia mencoba menjelaskan bahwa itu adalah yukata milik saudara perempuan Juri, tetapi kecemasan Ren semakin meningkat. Kemudian, aroma darah memenuhi udara, dan Ren menyadari ada vampir lain di dekatnya. Dia bertanya di mana Ruka, dan Mito menjelaskan bahwa dia memiliki sesuatu yang harus dilakukan sebelum kembang api, jadi dia pergi sendirian. Ren memutuskan untuk berjalan bersamanya sampai dia mencapai festival untuk memastikan keamanannya. Sementara itu, sekelompok vampir menghadang Ruka, mengejeknya karena tidak mencari pasangan yang ditakdirkan. Mereka menyarankan Mito, karena dia menghalangi. Ruka, yang marah, menggunakan kekuatannya, menyebabkan tekanan yang hebat dan memecahkan kaca. Di festival, Mito sangat bersemangat tentang stan makanan, dan Ren berkomentar tentang nafsu makannya. Dia mengunyah hotdog dan apel gula, menawarkan beberapa kepada Ren. Dia dengan malu-malu menolak dan dia tahu. Menemukan patung cinta magi, Ren berpikir Ruka pasti menyukainya. Ren melihat kesedihannya tetapi tidak berkomentar. Ketika kembang api dimulai, Ren terpesona oleh Mito, memanggilnya cantik. Mito tidak bisa mendengar dia di tengah kebisingan, memintanya untuk mengulangi. Dengan gugup, Ren mengakui bahwa dia menyukainya, tetapi sebelum dia bisa merespons, dia melihat Ruka yang terluka berjalan ke festival. Mito berlari ke Ruka, yang mengabaikan lukanya, mengklaim bahwa dia terlalu terbawa suasana. Dia mencari Ren tetapi menemukan bahwa dia sudah pergi. Ren merasa bingung dengan emosinya sendiri, mengakui bahwa dia benar-benar menyukai Mido. Ruka meminta maaf karena terlambat, tetapi Mido lebih khawatir tentang lukanya. Ketika Mido terjatuh, Ruka mengangkatnya dan beberapa gadis di dekatnya mengomentari kedekatan mereka. Mido bersikeras agar dia meletakkannya, tidak ingin orang berpikir mereka pasangan. Ruka menjauhkan dia dari kerumunan, memberitahunya bahwa tidak ada yang bisa melihat mereka dari tempat mereka berada. Mereka berdiri di jembatan, mengingat saat Mido hampir jatuh. Mido bersyukur Ruka menyelamatkannya hari itu. Melihat goresan di lututnya, Ruka menyembuhkannya dan Mido dengan berani menjilati lukanya untuk membuatnya lebih baik. Ruka menggoda dia, mengatakan bahwa dia adalah seorang. Dia hanya bertindak seperti ini karena tidak ada yang bisa melihat mereka. Dia menjelaskan bahwa dia pikir itu akan mengganggu Ruka jika orang-orang mengira mereka adalah pasangan, terutama karena suatu hari dia harus memilih pasangan yang ditakdirkan untuknya. Ruka berhenti sejenak dan meyakinkannya bahwa itu sama sekali tidak mengganggunya. Dia mendorongnya dengan lembut ke rumput, menyatakan bahwa dia ingin melindunginya. Dia menciumnya dan Mido yang bingung, bertanya-tanya apakah Ruka juga menyukainya. Ketika ciuman berakhir, Mido merasa ragu apakah itu benar-benar ciuman atau hanya tentang darah. Ruka bercanda bahwa dia hanya menginginkan darah di bibirnya, tetapi kekecewaan Mido terlihat. Dia bertanya apakah itu hanya tentang darah, tetapi Ruka meyakinkannya bahwa dia menginginkannya. Dia merasa canggung, memberitahunya bahwa gadis-gadis tidak akan menyukainya jika dia bermain-main dengan mereka seperti itu. Dia pergi, masih merasa bingung, tetapi diam-diam bahagia. Kembali di asrama, Mido membereskan kekacauan di kamarnya, tetapi Ruka meraih tangannya, membuatnya merasa malu. Di luar, Kamori menggendong seorang vampir yang dipukuli oleh Ruka. Dia menyebutkan bahwa para vampir, yang waspada setelah konfrontasi mereka, sedang mempertanyakan kelayakan Ruka sebagai pemimpin masa depan mereka. Ruka mengabaikan mereka, tetapi diingatkan oleh Kamori bahwa dia harus memenuhi perannya. Pemimpin mereka. Kamori memutuskan untuk memanggil Ruka ke pertemuan berikutnya dan memperingatkannya untuk fokus pada takdirnya, meskipun ada perasaannya terhadap Mito. Ruka merasa sedih saat melihat Mito tidur, mengetahui bahwa ia harus memilih antara perannya sebagai pemimpin atau orang yang paling ia pedulikan. Keesokan harinya, Kamori memberitahu Mito bahwa Ruka harus kembali ke kampung halamannya untuk sementara waktu tetapi berjanji akan kembali. Mito merasa sedih tetapi mengerti, dan ia memutuskan untuk tinggal bersama Juri dan Takara. Namun, mereka juga akan pergi untuk musim panas. Takara bercanda bahwa Mito bisa memiliki tempat itu untuk dirinya sendiri, yang membuat Juri kesal. Mido merasa kesepian dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukannya sekarang. Saat makan mie di kafetaria, Mido merasakan kehadiran dan berbalik untuk menemukan Ren. Dia tidak pulang karena tidak ada orang yang dituju juga. Mido merasa lega memiliki seseorang, memberitahu Ren bahwa dia ingin bersantai sampai semua orang kembali. Namun, Ren menolak, mengatakan bahwa dia tidak bisa tinggal bersamanya. Kemudian Mido, merasa mungkin telah membuatnya kesal, memutuskan untuk menggunakan pemandian umum yang besar. Saat melepas pakaian, seorang vampir ular yang telah menargetkan tempat Ruka melihat Mido. Dia sangat lapar akan darah untuk kembali ke bentuk vampirnya, dan dia berencana menggunakan Mido untuk... Vampir di domain Ruka mengkritiknya karena tidak menemukan pasangan yang ditakdirkan. Mereka khawatir bahwa tanpa pasangan, Ruka tidak dapat memimpin mereka dengan baik. Kembali di asrama, vampir ular menyerang Meado, tetapi dia jatuh ke tanah. Saat dia bersiap untuk menggigit lagi, Ren, si Damper, turun tangan. Dia bukan manusia dan membenci vampir, jadi dia menguras kekuatan vampir ular dan mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak berbahaya. Ren khawatir tentang gigitan ular Meado dan memutuskan untuk menghisap racun tersebut. Meado mencoba menghentikannya, takut rahasianya akan terungkap, tetapi dia terlalu lemah. Saat mereka jatuh, ikatannya terlepas, dan Ren menyadari bahwa dia adalah seorang gadis. Mido berjuang dengan kemungkinan terungkap tetapi juga merasakan sakit akibat gigitan itu. Ren meminta maaf, menutupi tubuhnya dengan handuk dan mengeluarkan racun. Wig Mido terjatuh, mengonfirmasi kepada Ren bahwa dia memang seorang wanita. Dia mengangkatnya dan membawanya ke tempat yang aman. Di domain vampir, Ruka merasa frustrasi dengan keluhan dari calon bawahannya. Peramal menyebutkan pasangan yang ditakdirkan, seorang wanita dengan rambut merah panjang. Ruka mengabaikannya, menganggapnya hanya ramalan, meskipun rekam jejak peramal tersebut. Kamori merasa reaksi Ruka mengganggu dan mengingatkan.
Dia menyadari bahwa dia harus fokus pada perannya sebagai pemimpin, meskipun dia terikat pada Mito. Bola kristal menyala lagi, mengungkapkan bahwa pasangan yang ditakdirkan Ruka akan muncul di dekat air malam ini. Mito mengalami mimpi buruk di mana Ruka, jijik karena dia seorang wanita, memberitahunya bahwa mereka tidak bisa bersama lagi. Dia terbangun di tempat tidur Ren, merasa malu dan meminta maaf atas rahasianya. Ren meyakinkannya bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun dan bahwa tidak apa-apa untuk tidak berpura-pura menjadi seorang laki-laki. Setelah Mito pulih dari racun, Ren mengajaknya keluar, tetapi itu bukan kencan romantis, dia hanya ingin membawanya keluar. Dia membawanya ke toko pakaian wanita, berencana untuk membelikannya sesuatu yang lucu untuk menghiburnya. Mido, bingung, memilih gaun, dan Ren, yang terlarut dalam pikirannya, bertanya-tanya mengapa dia tidak menyadari feminitasnya lebih awal. Saat Mido muncul dengan gaun itu, Ren terpesona oleh kecantikannya. Mido merasa terpuji tetapi sedikit malu. Mereka diperhatikan oleh orang lain, dan Ren memberikan tatapan kematian, memperingatkan mereka untuk menjauh. Mido membuka diri tentang perjuangannya dengan penampilannya, bagaimana kerabatnya tidak menyukainya, dan bagaimana dia berpikir menjadi seorang laki-laki lebih mudah. Ren menghiburnya, berjanji untuk melindunginya dari orang-orang yang tidak diinginkan. Joe bertanya-tanya apakah dia menyukainya, tetapi sebelum dia bisa bertanya, seorang anak laki-laki dari sekolah mereka mengganggu, memanggilnya pacar Ren. Ren memberitahu Mito untuk segera kembali ke asrama, dan dia berlari pergi merasa bersalah telah merepotkannya. Di dekat air mancur, dia bertanya-tanya bagaimana Ruka akan bereaksi melihatnya berpakaian seperti ini. Tiba-tiba, dia bertemu Ruka. Dia membantunya mengangkat tas yang jatuh dan terkejut melihatnya seperti ini. Mereka berbagi momen tegang sebelum Ruka meminta maaf karena menatap. Dia menawarkan untuk berbicara setelah ini, dan Mito setuju meskipun dia merasa gugup. Mereka duduk di sebuah meja, dan Ruka membawakan mereka jus stroberi. Mito menyarankan mereka untuk membicarakan Enaim, yang mereka lakukan, tetapi percakapan mereka terputus oleh lumba-lumba yang bersinar di air mancur. Mido memperhatikan betapa tampannya Ruka dan merasa senang bahwa dia melihatnya sebagai seorang wanita. Ren melihat mereka dan merasakan rasa cemburu. Dia berpikir Mido tidak ingin Ruka mengetahui kebenaran, tetapi sekarang melihatnya bersamanya, perasaannya menjadi bertentangan. Ruka, yang masih tidak yakin dengan perasaannya, memberitahu Mido bahwa dia merasa seolah mereka pernah bertemu sebelumnya. Dia ingin melihatnya lagi, dan Mido setuju, tetapi sebelum mereka bisa berbicara lebih banyak, dia ingin makan gelato. Ren mengamati dari kejauhan, masih tidak yakin harus berbuat apa dengan perasaannya. Saat mereka berbagi gelato, momen itu menjadi penuh ketegangan. Jika dia benar-benar menyukainya. Namun, sebelum apapun bisa terjadi, lonceng berbunyi pada pukul 9 malam. Mido, yang merasa malu, berlari pergi, memberitahu Ruka bahwa mereka tidak bisa bertemu lagi. Dia terkejut, tidak mengerti mengapa dia mencoba meminum darahnya. Komori muncul, bertanya bagaimana Ruka akan menghadapi pertemuan dengan wanita yang tidak bisa dia hidup tanpanya. Ruka mengejar Mido, tetapi sebelum dia bisa mengejarnya, Ren menariknya pergi. Ren mencium Mido, memberitahunya bahwa dia tidak peduli apakah dia seorang pria atau wanita, dia ingin melindunginya. Sementara itu, Ruka memikirkan wanita berambut merah dalam bola kristal, tidak yakin apa yang akan terjadi di masa depannya. Komori memberitahu Ruka bahwa dia harus kembali ke domain vampir, di mana dia akan belajar lebih banyak tentang pasangan yang ditakdirkan untuknya. Ruka masih tidak percaya pada takdir, tetapi Komori bersikeras bahwa dia adalah pemimpin masa depan dan harus menerima perannya. Kembali di asrama, Mito menyambut Ruka pulang, dan meskipun dia akan mengaku bahwa dia telah bertemu dengan pasangan yang ditakdirkan, dia memutuskan untuk tidak melakukannya, mengatakan bahwa sudah larut. Mito, meskipun lega bahwa Ruka tidak tahu rahasianya, masih sedikit sedih. Dia melompat ke tempat tidur Ruka, dan dalam tidurnya, dia berbalik dan memeluknya, bergumam bahwa dia ingin melihatnya lagi, dan tahu bahwa dia sedang bermimpi tentang sosok wanitanya. Kebahagiaan dan kesedihan Mito terus bercampur. Ren terbangun dari mimpi yang menyakitkan, berteriak memanggil ibunya agar tidak meninggalkannya. Mimpi buruk itu terputus oleh getaran ponselnya. Itu adalah panggilan dari ayahnya, yang memintanya untuk bertemu di mensyah mereka pada Sabtu depan. Ayahnya menyebutkan bahwa ibunya sangat menantikan pertemuan itu, yang memotivasi Ren untuk pergi. Di kafe, Kamori mempersiapkan semua orang untuk renovasi. Untuk menghemat uang, staf akan mengerjakan proyek pewarnaan, dan dia membagikan ide-ide untuk perubahan tersebut. Sementara itu, Mito bertanya-tanya mengapa Ruka belum menyebutkan versi gadis dari dirinya yang dia temui. Dia melihat siluet di pintu dan berharap itu Mido, tetapi hanya seorang gadis acak yang bertanya apakah peternakan terbuka. Mido merasakan kepedihan, berharap dia bisa mengungkapkan rahasianya, tetapi dia menahan diri. Kemudian, saat memindahkan furnitur, Mido kesulitan dengan angkatan berat. Ren masuk dan membantunya, yang menyebabkan ketegangan di antara mereka. Komori bercanda bahwa Ren pasti ada di sana untuk uang mudah, tetapi Ren menjawab bahwa dia di sini untuk alasan lain. Mido yang mengingat ciuman mereka, merasa malu tetapi melanjutkan pekerjaannya. Juri memperhatikan ketenangan Mido dan Memerah, bertanya apakah ada yang terjadi antara dia dan Ren selama liburan musim panas. Mido mengakui bahwa Ren mengaku padanya, mungkin, membuat juri berteriak. Namun, dia masih memiliki perasaan untuk Ruka. Takara kembali dengan Cat dan secara tidak sengaja menumpahkannya di Mido. Ruka, seperti biasanya, jenius. Dia menawarkan untuk melepas bajunya untuk membantunya. Mido, sedikit bingung dengan ini, bertanya-tanya apakah dia benar-benar bermaksud agar dia mengganti pakaian di depan semua orang. Sebelum semuanya menjadi terlalu aneh, Ren masuk, mengatakan bahwa Mido bisa mengganti pakaian di belakangnya. Ruka dan Ren saling menatap tajam sementara juri mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa mereka kehabisan Cat dan perlu membeli lebih banyak. Ketiga orang itu dengan canggung menuju toko bersama. Di toko, Mido secara tidak sengaja menabrak papan dan Ruka menyelamatkannya. Namun, Ruka membuat komentar canggung tentang kenaikan berat badannya, menyebabkan Mido melarikan diri. Ren kemudian menghadapi Ruka, memperingatkannya untuk menjauh dari Mido. Ren menjelaskan bahwa Mido telah bergantung pada Ruka begitu lama, dan mengejar gadis lain hanya akan menyakitinya. Ruka mengakui bahwa dia tertarik pada gadis berambut merah itu, pasangan yang ditakdirkannya, dan tahu bahwa jika dia membawanya pulang, dia akan diakui sebagai pemimpin vampir. Ren, terkejut, mulai panik. Dia tahu bahwa jika rahasia Mido terungkap, dia akan dibawa ke dunia vampir. Dia tidak menginginkan itu untuknya. Ren mengaku kepada Rei.
Ruka yang benar-benar mencintai Mido dan akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Kemudian Mido menunggu di luar kafe ketika Ren memeluknya dari belakang. Dia tidak mengerti mengapa, tetapi Ren terfokus pada melindunginya. Kembali di kafe, Ruka menutupi Mido dengan selimut agar dia tetap hangat. Juri menyarankan agar Ruka dan Mido beristirahat sementara yang lain melanjutkan pekerjaan renovasi. Namun, Ren bersikeras untuk tetap bersama mereka. Mido merasa canggung berbaring di tempat tidur dengan keduanya, mencoba mengabaikannya. Ruka, penasaran tentang pemikiran Mido tentang Ren, bertanya pendapatnya. Ruka mengatakan Ren selalu memperhatikannya, tetapi dia bingung mengapa Ren bertanya. Ruka kemudian mengakui bahwa dia mungkin telah menemukan pasangan yang ditakdirkan, seorang wanita dengan mata yang indah, dan merasa bahwa itu adalah takdir ketika mereka bertemu. Mido menyadari bahwa dia mungkin adalah pasangan sejati yang ditakdirkan untuk Ruka, tetapi juga merasa sedih tentang situasi itu. Ruka bertanya kepada Mido apakah dia akan tetap mendukungnya jika dia menikahi wanita ini. Mido setuju, tetapi hatinya terasa berat dengan kesedihan. Saat itu, Ren menggenggam tangannya dan memintanya untuk keluar bersamanya Sabtu depan untuk membicarakan tentang menjadi pasangan yang ditakdirkan bagi vampir. Keesokan harinya, renovasi kafe selesai. Toto mencoba mengambil pesanan, tetapi Ren dengan cepat masuk dan membuatnya tersipu. Ruka, yang merasa cemburu, memberitahu Ren bahwa dia akan merawat Mido dengan lebih baik dan membuktikan bahwa kebaikannya terhadapnya adalah tulus. Komori menyela, mengatakan bahwa dia telah menerima undangan. Setelah bekerja, Mido dan Ren menuju ke mansion keluarganya. Mido terpesona oleh tempat yang mewah itu, tidak menyadari betapa kayanya Ren. Di pintu masuk, Ren disambut oleh pelayan dan ibunya, yang meminta maaf karena telah membiarkannya sendirian begitu lama. Ayah Ren juga muncul, mengingatkan bahwa sudah 10 tahun sejak mereka terakhir bertemu. Mido mengetahui bahwa besok adalah ulang tahun Ren yang ke-17, dan ibunya menyebutkan bahwa dia akan membantunya menjadikan Mido seorang wanita cantik untuk perayaan tersebut. Mido terkejut bahwa mereka sudah tahu dia seorang gadis. Mido bertanya kepada ibu Ren bagaimana rasanya menjadi pasangan yang ditakdirkan. Dia menjawab bahwa itu luar biasa, meskipun berarti meninggalkan segalanya untuk hidup di tanah vampir selamanya. Saat mereka bersiap untuk pesta, ayah Ren mengumumkan, Ren. Di sini, perusahaan Nikedo bertunangan dengan Mido. Mido terkejut dan ayah Ren mengungkapkan bahwa jika Ren mencuri Mido dari Ruka, dia akan menjadi pemimpin sejati dunia vampir. Rush keluar untuk menemui Mido, dan dia menjelaskan semuanya kepadanya. Dia mempercayainya dan menghiburnya. Mido teringat kata-kata ibu Ren yang mengatakan bahwa jika dia menjadi pasangan yang ditakdirkan, dia bisa bersama orang yang dicintainya selamanya. Mido merasa bingung tetapi senang memiliki Ruka di sisinya. Kemudian, Mido berjuang dengan gaun ketatnya dan Ruka membantunya melepasnya. Mido masih tanpa baju dan merasa malu, meminta Ruka untuk tidak melihatnya. Ruka berusaha membantu, menutupi tubuhnya dengan jaketnya dan mengangkatnya untuk pergi. Namun, Ren tidak suka dengan apa yang dilihatnya. Setelah mandi, Mido menatap penampilannya yang baru, yang terlihat lebih maskulin. Dia tidak percaya bahwa dia telah menjadi seorang pria dan merasa sedih karena jika dia tetap seperti ini, Ruka tidak akan pernah melihatnya sebagai seorang gadis lagi. Ketika Ruka membawa sampo, Mido secara naluriah menyembunyikan dadanya, masih menganggap dirinya sebagai seorang gadis dan memintanya untuk pergi. Di festival sekolah, Kamori mengumumkan sebuah rumah hantu yang dipenuhi pria tampan. Ini sangat populer di kalangan gadis-gadis dari sekolah lain. Juri menggoda Mido tentang penampilannya yang maskulin, membuatnya merasa malu. Dia membisikkan tentang sebuah legenda di festival. Jika sepasang kekasih berciuman sebelum api unggun padam, mereka akan bersama selamanya. Dia berencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada Takahir selama festival. Dia merasa gugup, tetapi termotivasi oleh usaha Mido. Mido mendorong Juri, merasa bertekad untuk berubah kembali menjadi gadis agar bisa bersama Ruka selamanya. Di ruang ganti, Mido sedang melepas pakaiannya ketika Ren masuk. Dia memerah dan berpaling, tetapi Mido tidak senang. Dia percaya Ren bertanggung jawab atas transformasinya dan menuntut agar dia mengubahnya kembali. Ren menolak dengan mengatakan bahwa jika Mido menjadi gadis lagi, dia akan menjadi milik Ruka. Dia memutuskan untuk tetap di sisinya tidak peduli apapun, apakah dia seorang pria atau wanita. Dia memberitahunya untuk tidak menggoda lagi. Mido masih berjuang dengan kenyataan bahwa Ren mengubahnya menjadi pria, menuju Festival Budaya Akademi Ajiragaka Baus. Di festival, ada berbagai aktivitas, tetapi sebagian besar gadis-gadis antre untuk rumah hantu. Ruka dan Mito bermain-main satu sama lain, yang membuat Ren merasa frustrasi. Mito, yang masih menyesuaikan diri dengan transformasinya, tidak senang dengan Ren karena menjadikannya seorang pria. Di dalam rumah hantu, Ruka, yang berpakaian sebagai vampir, membuat para gadis terpesona. Mereka meminta darahnya, dan Mito juga bercanda tentang hal itu, menyebabkan lebih banyak teriakan dari para gadis. Ruka berpura-pura cemburu dan berkata bahwa dia akan menghisap darah Mito terlebih dahulu jika dia mencoba mencuri perhatiannya. Para gadis terpesona oleh drama. Kemudian, ketika Ruka berpura-pura menggigit Mido, dia berbisik agar dia menggigitnya dengan lembut. Para gadis berteriak lebih keras, menyebutnya panas. Sementara itu, Juri dan Akara berada di dalam peti mati bersama, tetapi Juri merasa gugup. Dia berharap Takara akan menganggapnya lebih imut daripada gadis manapun, dan dia berencana untuk mengungkapkan perasaannya selama api unggun nanti. Takara ditinggalkan sendirian di dalam peti mati, terlihat bingung dengan kata-kata Juri. Di api unggun, Ruka dan Mido minum jus stroberi bersama. Ruka merenungkan bagaimana dia mengira sekolah akan membosankan, tetapi membuat kenangan dengan Mido telah membuatnya istimewa. Dia memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah melupakan mereka berdua menonton api bersama. Mido yang merasa bingung, bertanya-tanya apakah Ruka lebih suka bersama pasangan yang ditakdirkan. Ruka yang tidak tahu siapa orang itu, berjanji bahwa jika dia menemukannya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Mido bertanya-tanya mengapa ini membuatnya merasa begitu sakit. Ketika api unggun terlalu panas bagi Ruka, dia mundur dan secara tidak sengaja menumpahkan jusnya ke Mido. Dia basah kuyup dengan jus merah dan Ruka mencium aroma stroberi. Merasa dorongan aneh. Dia ingin menggigitnya. Tetapi Mido yang berpikir dia menahan diri karena melihatnya sebagai seorang gadis mendorongnya untuk menghisap darahnya.
Roka, bagaimanapun, berpaling dan menyarankan mereka untuk bergabung dengan tarian. Mido, yang masih berjuang dengan perasaannya, berlari untuk menciumnya, berharap dia akan melihatnya sebagai pasangannya. Namun setelah ciuman itu, dia berlari pergi, bingung dan kesal. Kemudian, Mido mengetahui bahwa juri mengaku kepada Takara, tetapi Takara masih belum menjawab. Situasi di antara mereka menjadi canggung. Namun, juri baik-baik saja dengan itu, dan memutuskan untuk mengadakan acara untuk mencari gadis yang menurutnya cocok untuk Takara. Sementara itu, hubungan Mido dengan Roka terasa jauh. Grup tersebut pergi mendaki, dan meskipun situasinya masih canggung, Takara bersemangat tentang gadis cantik yang diundang juri. Namun, gadis terakhir mengejutkan Mito dan Ruka. Miko terlihat persis seperti Mito. Miko meminta maaf kepada Ruka karena berlari pergi setelah kencan mereka, menyebutkan es krim yang mereka bagi. Mito bingung, bertanya-tanya bagaimana Miko bisa tahu tentang momen pribadi itu. Terungkap bahwa Miko telah mengawasi mereka, dan seluruh ini adalah rencana yang dibuat oleh ayah Ren, yang ingin membalas dendam pada Komori. Komori masih ragu apakah Ruka akan mengetahui kebenarannya. Ruka dan Miko duduk bersama, dan ketika sepoi angin menerbangkan sesuatu ke matanya, Miko meminta Ruka untuk membantu. Hancur melihat cintanya begitu dekat dengan penipu ini, Ruka menyadari keberadaannya dan dia berlari pergi, dengan Miko mengejarnya. Sementara itu, juri merasa kesal melihat Takara menghabiskan waktu dengan kedua gadis itu. Dia merasa lega ketika Takara muncul dan mengakui bahwa dia benci melihat juri menangis. Miko dan Mito berdiri sendirian di jembatan. Miko, yang mulai angkuh, mengejek Mito karena mempertanyakan mengapa seseorang akan menyamar sebagai dirinya. Dengan satu jentikan jari, jembatan itu retak, dan mereka mendapati diri mereka tergantung untuk menyelamatkan hidup mereka. Miko bertaruh bahwa Ruka bisa terbang tetapi dia tidak bisa menyelamatkan keduanya. Akankah dia memilih miliknya? Destin, pasangan, atau Mito? Ruka tiba dan kedua gadis itu memanggilnya. Miko melepaskan diri, jatuh, dan Ruka menangkapnya sambil tersenyum sinis melihat rasa sakit Mito. Mito jatuh berikutnya dan hatinya tenggelam saat dia menyadari Ruka tidak memilihnya. Dia terjun ke dalam air, tenggelam dan terbenam dalam pikirannya. Dia bertanya-tanya apakah dia gila karena berpikir Ruka akan memilihnya sejak awal. Dia ingat saat dia diselamatkan dan berjanji bahwa jika dia pernah membutuhkan seseorang, dia akan ada di sana. Tapi sekarang sepertinya Ruka tidak membutuhkannya lagi. Dia menerima bahwa dia mungkin tidak akan pernah dicintai olehnya lagi. Jadi, dia memutuskan untuk tetap di dalam air, tenggelam lebih dalam ke kedalaman. Kemudian, sebuah suara bertanya apakah dia ingin mati dan Kamori muncul, menghidupkan kembali dirinya. Dia mengangkatnya keluar dan meletakkannya di dekat batu, mengambil sangsukernya. Ruka masih mencari Mito, dipenuhi rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkannya. Sementara itu, Kamori menjelaskan bahwa dia meninggalkan Mito di his tangan. Di Menshan Ren, Mito menangis dalam tidurnya dan Ren menyadarinya. Dia menghapus air mata Mito dan Mito terbangun, bingung. Ren menjelaskan bahwa Kamori membawanya yang tidak sadar ke Menshan. Mido menangis kebantal, hancur karena Roka tidak memilihnya, dan mengatakan bahwa dia sekarang memiliki orang lain. Dia ingin melupakan segalanya tentangnya. Ren mengelus kepalanya dan meyakinkannya bahwa dia bisa mengabulkan keinginannya. Kembali di asrama, Ruka, merasa menyesal, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia telah membuat kesalahan. Kucingnya tiba-tiba mengambil sikap agresif, dan kemudian Miko masuk, memeluknya dari belakang. Dia berpura-pura khawatir tentangnya. Saat kucing Ruka tumbuh marah padanya, Miko menawarkan Roka minuman dari lehernya, yang mengejutkannya. Seorang vampir. Miko tersenyum sinis dan berkata bahwa dia adalah terbaik dalam pasangan. Tapi ketika dia menyentuh tangannya, Ruka menarik diri, merasakan dingin aneh seolah tubuhnya menolak darahnya. Kamori kemudian muncul, menyambut Miko sebagai pengantin vampir baru. Dia memberitahunya bahwa mereka akan pergi ke tanah vampir untuk sebuah pernikahan, di mana mereka harus bersumpah untuk bersama selamanya. Miko tersenyum, tetapi Ruka masih merasakan ada yang tidak beres. Dengan satu jentikan jari Kamori, sebuah kereta dipanggil, dan Miko dikenakan gaun pengantinnya oleh kelelawar Kamori. Dia memberitahu Ruka untuk bersiap-siap untuk pernikahan, dan Ruka ragu. Kamori meyakinkannya bahwa ini adalah yang terbaik untuk semua orang. Saat mereka bepergian di dalam kereta, Kamori memperhatikan Ruka masih gelisah dan menyebutkan bahwa Mito aman di Menshan Ren, yang terlihat mempengaruhi Ruka. Kamori meletakkan sang syukur di leher Miko, tetapi Ruka, yang tidak senang karena dia memberikannya kepada Mito, mulai mengingat momen-momen yang dia bagi dengan Mito. Dia teringat ketika Mito menyuruhnya untuk mencintai orang di depannya. Ruka tersenyum dan menarik sang sukuri dari Miko, menyatakan bahwa dia mencintai Mito, meskipun dia bukan pasangan yang ditakdirkan untuknya. Dia tidak peduli tentang menjadi vampir sejati. Dia memperingatkannya bahwa jika dia memilih Mido, dia akan diusir selamanya, tetapi Ruka tidak peduli. Dia dengan tegas menyatakan bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Mido adalah satu-satunya yang dia cintai, tidak peduli apapun. Miko terkejut, tetapi Komori menyuruhnya untuk berhenti berpura-pura. Dia berubah menjadi bentuk aslinya, seorang vampir kucing hitam. Komori, yang tidak tahu bahwa Ruka telah membuat pilihan yang tepat, merasa senang. Ruka tiba di Menshan Ren, bertekad untuk menemukan Mido. Dia masuk dengan terburu-buru, hanya untuk melihat Ren duduk santai di sofa. Ruka sangat ingin melihat Mido, tetapi Ren dengan santai bertanya mengapa Ruka repot-repot datang sekarang. Mido masuk membawa teh, dan berjalan melewati Ruka, sama sekali mengabaikannya. Ruka memintanya untuk pulang bersamanya, tetapi Mido memandangnya seolah-olah dia tidak mengenalinya. Dia bingung ketika Ruka menjelaskan bahwa mereka tinggal bersama di asrama. Bagi Mido, dia selalu tinggal bersama Ren. Ruka, frustrasi, bertanya kepada Ren apa yang sedang terjadi. Ren hanya mengatakan bahwa dia membantu mengabulkan keinginan Mido dan bahwa Mido pasti telah mengalami sesuatu yang traumatis. Ruka mengingat kesalahannya dan bagaimana dia gagal menyelamatkan Mido. Ren menyuruh Ruka untuk pulang dan memperingatkannya bahwa dia tidak akan pernah diizinkan untuk melihat Mido lagi. Ruka yang putus asa melemparkan martabatnya dan memohon kepada Ren untuk membiarkannya tinggal. Yang dia inginkan hanyalah berada di sisi Mido. Kemudian ayah Ren masuk, memberitahu Ren untuk membiarkan Ruka tinggal karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Ini sangat menyentuh Mido.
Penjaga. Dia tahu rasa sakit tidak memiliki tempat untuk bernaung, jadi dia meminta Ren untuk membiarkan Ruka tinggal dan bekerja di sana. Ren setuju tetapi memperingatkan Ruka bahwa jika dia menyebabkan masalah, dia akan diusir. Mita kemudian mendekati Ruka dan menawarkan untuk mengajarinya semua yang dia tahu. Dia membawanya ke ruang pelayan, dan Ruka melihatnya pergi, merasa tidak berdaya. Keesokan harinya, Ruka melakukan pekerjaannya sebagai pelayan, hanya senang bisa dekat dengan Mito. Mereka merawat taman, mempersiapkan pernikahan Mito dan Ren yang akan datang. Ruka terkejut, tetapi Mito tampak terganggu. Dia selalu bersyukur kepada Ren karena telah membantunya, dan dia terkejut Ren memilihnya. Ruka menyembunyikan wajahnya, mengakui bahwa seseorang juga selalu mendukungnya. Dia sekarang menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuat perasaannya, sudah terlambat. Mido berusaha meringankan suasana, menyemprotkan air padanya, dan mereka tertawa bersama. Ruka membalas menyemprotnya, dan dalam momen lucu, dia tersandung pada selang dan jatuh di atasnya. Air mata mengalir di wajahnya saat dia meminta maaf. Dia bertanya-tanya apakah Mido benar-benar telah melupakan dirinya. Dia bertanya padanya ada apa. Tapi Ruka bangkit, mengabaikannya, dan membantunya bangkit. Mido tersenyum padanya, berharap perasaan Ruka akhirnya akan sampai kepada orang yang dia pedulikan. Kemudian, saat Mido berlari pergi untuk mengambil lebih banyak alat, Ruka menemukan sang suker yang pasti jatuh dari saku. Itu berwarna hitam dan dia menyadari bahwa Mido mungkin tidak mencintainya lagi. Dia menerimanya sebagai hukuman karena telah menyakitinya. Sementara itu, ayah Ren tertawa melihat situasi putus asa Ruka. Ketika Miko masuk ruangan, Ren mulai memahami rencana yang telah dibuat oleh ayahnya. Dia mengingat semua rasa sakit yang dialami Mido dan menyadari bahwa ayahnya adalah penyebab sebenarnya. Ren merasa bingung. Ruka, sendirian dengan sang suker hitam, merasakan energi gelapnya. Dia membisikkan cintanya untuk Mido dan terkejut ketika benda itu mulai bersinar. Ibu Ren sangat senang saat melihat pakaian pernikahan. Ren memberitahu Mido betapa bahagianya dia karena hari ini akhirnya tiba dan berjanji untuk menghargainya selamanya. Setelah itu, dia pergi untuk menangani lebih banyak persiapan pernikahan. Sendirian, Mido hampir tidak percaya bahwa dia benar-benar akan menikah. Dia menghabiskan begitu banyak waktu dalam hidupnya sendirian tanpa keluarga, tetapi sekarang Ren akan bersamanya selamanya. Namun kemudian, sebuah visi muncul di pikirannya. Dia mulai mempertanyakan apakah dia benar-benar sendirian selama ini. Dia mulai merasa seolah-olah ada orang lain yang telah ada untuknya. Tetapi ingatan itu mudah. Ruka masuk dan ingin memberikan Mito sang suker yang sekarang berwarna merah tua. Pikiran Mito mulai melayang saat dia bertanya-tanya di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Ruka menjelaskan bahwa hati menjadi merah semakin banyak dicintai, saat seseorang merasakan apa artinya dicintai. Mata Mito bersinar saat dia mendengarkan penjelasannya bahwa warna merah mewakili cintanya padanya. Dia memberitahunya bahwa tidak masalah apakah dia seorang pria atau wanita, atau bahkan jika mereka ditakdirkan untuk bersama. Semua itu tidak penting. Dia akan terus mencintainya. Bahkan jika dia tidak pernah mengingatnya, dia meletakkan sang suker di tangannya dan berharap dia bahagia sebelum pergi. Mido tidak memiliki ingatan tentang Ruka, tetapi entah mengapa matanya dipenuhi air mata. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa berhenti menangis. Upacara pernikahan dimulai, dan Ibu Ren mengantar Mido menyusuri lorong. Ayah Ren, dengan sikap percaya diri, mulai monolog tentang ritual agar putranya menjadi pemimpin vampir. Dalam pikiran Mido, dia tahu Ren selalu ada untuknya, selalu mendukungnya, dan yang terpenting, dia adalah seseorang yang mencintainya. Ketika Efisien X bertanya kepada Ren apakah dia bersumpah untuk membunuhnya, Ren akan menjadi orang yang membunuhnya. Dia terus mencintai Mido meskipun stigma sebagai seorang dampre. Ren bersumpah untuk mencintainya selamanya. Namun, ketika Mido diminta untuk mengucapkan sumpahnya, dia terdiam. Kerumunan memperhatikan matanya yang berkaca-kaca, dan dia merasa seolah tidak bisa mengucapkan sumpahnya. Dia pikir dia menginginkan masa depan yang bahagia dengan Ren, tetapi dia tidak bisa menghilangkan bayangan wajah Ruka dari pikirannya. Kemudian, pintu terbuka dengan keras. Ruka berjalan menuju Mido dan memberitahunya untuk berhenti menangis, memperingatkannya bahwa jika dia terus seperti ini, darahnya akan terasa lebih buruk daripada yang sudah ada. Tiba-tiba, semua kenangan Mido kembali mengalir, dan dia ingat segalanya, terutama betapa dia benar-benar mencintainya. Ruka mendekat dan memegang wajahnya untuk sebuah ciuman penuh gairah. Dia memberitahunya bahwa dia juga mencintainya dan berharap dia menyadari perasaannya lebih cepat. Dia memeluknya erat dan berjanji tidak akan pernah melepaskannya. Mido mulai bersinar dan tiba-tiba, dia berubah kembali menjadi seorang gadis. Ruka terkejut, menyadari bahwa dia adalah pasangan yang ditakdirkan yang pernah dia temui lama dahulu. Ini luar biasa baginya. Namun, ayah Ren, Rotis, tidak akan membiarkan ini terjadi. Dia berencana menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatan Mido sepenuhnya, tetapi Ren dengan cepat melangkah masuk dan menghentikannya. Ren menolak membiarkan ayahnya menyakiti orang pertama yang pernah dia cintai. Kemudian, Komori muncul, mengumumkan rencana Roh Adus yang gagal dan bahkan membawa Miko, yang mengungkapkan bentuk aslinya sebagai kucing hitam. Roh Adus sangat marah dan mempertanyakan mengapa Komori, tuannya, tidak memilihnya untuk menjadi pemimpin berikutnya. Komori menjelaskan bahwa dia tidak senang dengan cara Roh Adus mencoba menggunakan putranya sendiri untuk memenuhi keinginan yang tidak terpenuhi. Roh Adus mengungkapkan sedikit penyesalan, tetapi dia masih percaya tidak ada orang lain yang layak menjadi pendiri berikutnya selain dirinya. Komori melanjutkan untuk menjelaskan bahwa hanya mereka yang memiliki hati yang kuat dan tidak akan terkorupsi oleh penipuan yang layak di matanya. Dia percaya Ruka telah membuktikan dirinya karena dia mampu menemukan cinta sejati dan melihat melalui semua kebohongan. Komori meminta maaf kepada Ruka karena telah membuatnya menderita tetapi sudah tahu sejak awal bahwa Mido adalah pasangan yang ditakdirkan untuk Ruka. Ruka memeluk Mido sekali lagi dan Ren dengan tenang berjalan keluar. Kembali di asrama, Mido senang bisa pulang. Mariana senang melihat Ruka tetapi kurang antusias terhadap Mido. Ruka bertanya berapa lama Mido berencana untuk terus berpura-pura menjadi laki-laki. Tentu saja, dia harus melakukannya, karena ini adalah lingkungan laki-laki.
akademi dan mereka tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa dia seorang gadis. Roka memeluknya dari belakang dan menerimanya, mengatakan bahwa para pria akan gila jika mereka tahu betapa imutnya dia. Dia kemudian membaringkannya di tempat tidur, bukan untuk menghisap darahnya, tetapi hanya untuk berpelukan dengannya. Saat ini, yang dia inginkan hanyalah dekat dengan Mido. Ketika mereka mulai berciuman, dia melepas wignya. Mido hampir tidak percaya apa yang terjadi, tetapi dia adalah yang paling bahagia yang pernah dia rasakan saat ini, terjebak dalam pelukan romantis mereka. Keesokan paginya, Mido berteriak, memberitahu Ruka bahwa dia tidak bisa merangkak ke tempat tidurnya kapanpun dia mau. Tetapi dia merasa bodoh ketika Ruka mengingatkannya bahwa itu sebenarnya tempat tidurnya. Dia ingat bahwa dia harus menggunakan toilet di tengah malam dan secara alami berakhir di tempat tidur Ruka. Dia mencoba meminta maaf, tetapi Ruka tidak keberatan, menariknya untuk berpelukan dan memberitahunya bahwa dia ingin tetap seperti ini sedikit lebih lama. Namun, Kamori muncul untuk merusak momen, memberitahu Ruka bahwa dia akan terlambat. Kamori juga harus pulang untuk mempersiapkan pernikahan Ruka dan pengangkatan pemimpin. Dia memperingatkan Ruka untuk berhati-hati, karena pasti akan ada orang lain seperti Rotis yang tidak suka dengan ide seseorang yang masih muda seperti Ruka menjadi pendiri. Maena mungkin juga terlibat. Bahaya. Setelah Komori pergi, Mido bersemangat, menyadari bahwa mulai sekarang, dia dan Ruka akan sendirian, menggoda satu sama lain sepanjang waktu. Ruka, yang selalu memikirkan keselamatannya, berjanji untuk melindunginya. Dia menggenggam tangannya di lorong saat mereka berjalan ke kelas, dan Takara serta juri melihat mereka. Terkejut mendengar Ruka mengakui bahwa dia mencintai Mido dan bahwa mereka sekarang adalah pasangan. Seorang guru lewat, mengingatkan Mido bahwa ujian standar akan segera datang, juga menunjukkan bahwa nilainya cukup rendah. Jika dia gagal, dia harus mengikuti pelajaran tambahan pada hari liburnya. Para bocah menawarkan untuk belajar bersama dengannya, yang merupakan ide bagus karena Ruka selalu mendapatkan nilai tinggi. Dia belajar keras karena Kamori mengancam akan menghancurkan figur cinta sihirnya jika dia pernah gagal. Di luar, Mido melihat Ren yang akan pergi dan pergi untuk berbicara dengannya. Ren mengakui bahwa dia baik-baik saja dengan kalah dari Ruka, tetapi merasa terlalu malu untuk melihat Mido lagi. Dia menyesali menggunakan taktik curang untuk memikatnya. Sebelum pergi, Mido berterima kasih padanya karena selalu melindunginya. Ren menjawab bahwa dia tidak menyesali jatuh cinta padanya dan bersyukur dia menunjukkan cara untuk mencintai. Dia meminta hadiah perpisahan, tetapi karena semuanya begitu mendadak, Mido belum menyiapkan apapun. Jadi, Ra membawa hadiah untuk dirinya sendiri atau ciuman. Dia pergi sambil memberitahunya untuk tidak memberitahu Ruka dan berharap dia bahagia. Kembali di kelas, Mido mencari buku catatannya agar mereka bisa belajar bersama, tetapi Ruka tiba-tiba memeluknya. Dia menyembunyikan mereka di balik beberapa tirai agar tidak ada yang bisa melihat mereka. Dia melepas wignya, menikmati menjadi satu-satunya di sekolah yang tahu rahasianya. Dia memegang jaketnya, dengan senang hati menerima keinginannya saat mereka berciuman dengan penuh semangat. Kemudian, seorang siswa baru diperkenalkan, Rues kepada Kishiro, tetapi Ruka tampak tidak senang, dan itu saja untuk hari ini. Pastikan untuk menekan tombol langganan untuk lebih banyak analisis Animain. Jangan lupa untuk memberi suka dan membagikan anime vampire favoritmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa!